Petani Cina kehilangan mata pencaharian setelah banjir di Henan. Henan merupakan tempat yang terkenal dengan pertanian dan peternakan yang memproduksi daging babi. Provinsi ini dilanda hujan lebat pekan lalu yang memicu banjir bandang terburuk dalam sejarah bencana di Cina. Cheng, 47 tahun, seorang petani dari wilayah Henan yang berjalan di dalam air untuk menarik bangkai babi di belakangnya dengan tali yang diikatkan di pergelangan kaki untuk dibuang. Lebih dari 100 babi Cheng tenggelam dalam banjir yang melumpuhkan provinsi Henan di Cina tengah pekan lalu, dan juga semua mata pencaharian warga Henan yang sebagian besar menjadi petani dan peternak hilang seketika. Saya menunggu sampai ketinggian air turun untuk melihat apa yang harus dilakukan dengan babi yang tersisa. Mereka sudah berada di air selama beberapa hari dan tidak bisa makan sama sekali. Saya tidak berpikir satu babi pun akan tersisa, kata Cheng. Peternakan Cheng adalah satu dari ribuan di Henan yang dimana sebagian besar dari 3.000 penduduk lainnya juga memelihara babi atau ayam atau menanam biji-bijian sebagai pekerjaan mereka. Setelah air surut, orang-orang membersihkan puing-puing melihat sisa-sisa yang bisa diselamatkan. Beberapa mengangkut dengan gerobak dorong membawa bangkai ayam dan babi yang mati. Dilansir dari Reuters, sekitar 200.000 ayam dan 6.000 babi hilang dalam banjir. Di seluruh Henan, hujan telah membanjiri 1.678 peternakan dan membunuh lebih dari 1 juta hewan ternak. Meskipun produksi babi Cina menjadi semakin intensif dalam beberapa tahun terakhir, tetapi jutaan peternak kecil masih memainkan peran utama dalam memproduksi daging favorit negara itu. Topan Infa menerjang pusat bisnis Tiongkok, Shanghai, dan daerah sekitarnya di pesisir pada Minggu 25 Juli. Semua penerbangan dibatalkan, kereta api bawah tanah diperlambat atau dihentikan, tempat-tempat usaha ditutup akibat fenomena alam itu. Topan tersebut melanda distrik Putuo di Zhoushan, kota pelabuhan di pesisir timur Provinsi Zhejiang, pada pukul 12.30 atau 11.30 waktu Indonesia Barat. Demikian dikabarkan lembaga penyiaran pemerintah CCTV yang mengutip Badan Meteorologi Tiongkok. Badai menimpa ketika Tiongkok tengah masih dilanda banjir yang menewaskan sedikitnya 58 orang, memutuskan aliran listrik dan membuat 1 juta orang mengungsi. Kami akan melakukan segala upaya untuk memastikan keselamatan penduduk dan properti mereka dan melakukan apapun untuk meminimalkan dampak bencana dan berusaha mencapai target nihil korban jiwa dan sedikit kerugian ekonomi, kata Yuan Jiajun, Sekretaris Partai Komunis Provinsi Zhejiang, seperti dikutip media pemerintah. Badan Meteorologi sebelumnya mengatakan topan tersebut tengah bergerak dengan kecepatan 15 km per jam. Kecepatan angin Infa bisa mencapai 38 meter per detik, kata mereka. Itu setara dengan 137 km per jam. Departemen Urusan Darurat Zhejiang meningkatkan status peringatan topan ke level tertinggi pada Sabtu 24 Juli, menutup sekolah dan pasar, serta menahan arus lalu lintas jika diperlukan. Shanghai yang berpenduduk 26 juta jiwa dan Hangzhou di selatan membatalkan jadwal penerbangan sejak Sabtu, dan banyak perjalanan kereta api di kawasan itu juga dihentikan sementara. Pemda Shanghai mengatakan mereka akan memperlambat laju kereta bawah tanah, sementara otoritas Hangzhou mengumumkan akan menghentikan layanan kereta bawah tanah untuk sementara. Banjir yang melanda Zhengzhou, Tiongkok bagian tengah, pekan lalu menewaskan 12 orang yang terjebak di jalur kereta bawah tanah. Disneyland Shanghai akan ditutup pada Minggu dan Senin 26 Mei akibat cuaca buruk, sementara pelabuhan Yangshan telah mengevakuasi ratusan kapal, kata kantor berita resmi Xinhua. Banjir akibat pembukaan pintu air bendungan yang tanpa pemberitahuan lebih awal telah merenggut banyak nyawa manusia selain harta benda penduduk. Setelah banjir surut, jalanan menjadi kacau seperti pemandangan usai perang. Dari video-video yang diunggah publik, terlihat ada jenazah korban yang tergeletak di jalan. Cukup mengenaskan. Pada 20 Juli, kota Zhengzhou, Provinsi Henan dilanda banjir besar. Air bah yang alirannya deras menghanyutkan pejalan kaki serta mobil-mobil baik yang diparkir maupun berjalan. Kejadian itu menimbulkan banyak korban dan orang hilang. Dari video yang diunggah masyarakat dapat terlihat bahwa setelah banjir surut banyak ditemukan korban tewas baik di jalan-jalan, stasiun kereta bawah tanah maupun tempat-tempat lain. Rekaman video menunjukkan bahwa kota Mihe yang berada di bawah yurisdiksi kota Gengyi, Zhengzhou, jalanannya penuh dengan lumpur.
dan berbagai mobil yang hanyut menumpuk di banyak tempat. Ada yang malang melintang di depan toko bercampur dengan pohon yang tumbang, batu bata dan ubin, pandangannya mirip usai perang. Terkejut melihat mayat yang tergeletak di jalan, komentar seorang netizen di jejaring sosial. Pada 21 Juli, pihak berwenang Henan melaporkan bahwa hujan lebat baru-baru ini menyebabkan 25 orang tewas dan 7 orang kehilangan kontak, termasuk 12 orang yang meninggal di jalur kereta bawah tanah Metro 5. Namun menurut laporan Radio Free Asia pada 20 Juli, di jalur Metro 5 saja sekurangnya 20 orang telah tewas dan banyak korban yang belum ditemukan. Di saat wabah komunis Tiongkok COVID-19 sedang menyebar luas, banjir besar di Provinsi Henan ini kian menambah kekhawatiran masyarakat tentang wabah baru pasca banjir. Sebelum bencana banjir itu terjadi, pihak berwenang tidak memberikan peringatan dini sebelum membuka pintu bendungan untuk membuang kelebihan daya tampung air akibat hujan deras yang mengguyur. Setelah banjir surut, penyelamat sipil pun hanya mampu menggunakan alat sederhana untuk mencari para korban melalui sejumlah besar mobil yang terendam air, mencoba menemukan pengemudi yang masih memiliki tanda-tanda kehidupan. Banyak netizen bertanya-tanya bagaimana mungkin kota sebesar Zhengzhou tiba-tiba menjadi seperti ini hanya karena hujan lebat. Begitu besarnya debit air, jika saat itu tidak disebabkan oleh jebolnya tanggul atau bendungan, maka dapat dipastikan itu karena bendungan di hulu yang tiba-tiba membuka pintu air untuk membuang kelebihan daya tampung. Ini adalah bencana akibat ulah manusia terlalu sembrono dalam membuka pintu air bendungan. Radio Free Asia melaporkan bahwa banyak orang mempertanyakan mengapa pihak berwenang membuka pintu air untuk menurunkan ketinggian air bendungan pada pagi hari dan baru mengeluarkan pemberitahuan pada larut malamnya. Miss Wang, seorang penduduk Zhengzhou, mengatakan bahwa karena pihak berwenang tidak mengeluarkan peringatan dini sebelum membuka pintu air, sehingga kereta bawah tanah pun terus beroperasi seperti biasa dan menghadapi akibat yang fatal. Pada 20 Juli, sekitar pukul 5 atau 6 sore, aliran air banjir tiba-tiba meningkat. Aneh bukan? Di waktu-waktu sebelumnya, permukaan air akan naik secara perlahan saat kota diguyur hujan lebat dan tidak akan separah itu hanya dalam waktu 1 jam. Banyak orang tidak siap menghadapi banjir, bahkan kereta bawah tanah pun tidak menghentikan pengoperasiannya, kata Miss Wang. Ada juga warga Zhengzhou yang mengambil gambar situasi banjir di pusat kota pada siang hari tanggal 20 Juli. Seluruh jalan tiba-tiba tergenang banjir hanya dalam waktu setengah jam, membuktikan bahwa banjir itu bukan disebabkan oleh derasnya hujan yang turun selama beberapa hari, tetapi lebih karena banjir kiriman. Seorang warganet menulis, warga Zhengzhou sedang menangis, berteriak dan putus asa. Sejumlah penerbangan di Shanghai, China terpaksa dibatalkan setelah topan Infa melanda wilayah ini pada Minggu 25 Juli 2021. Angin topan juga membuat kereta bawah tanah menangguhkan perjalanan. Angin topan Infa pertama kali melanda distrik Putuo di kota Zhoushan, sebuah pelabuhan utama di provinsi pantai timur Zhejiang, pada Minggu dini hari pukul 12.30 malam seperti dikutip dari CCTV. Badai melanda Cina Tengah yang masih belum pulih akibat diterjang banjir besar yang menewaskan sedikitnya 58 orang. Banjir juga memutus aliran listrik dan memaksa relokasi lebih dari 1 juta orang. Kami akan melakukan segala upaya untuk memastikan keselamatan jiwa dan harta benda, melakukan segalanya untuk meminimalkan kerugian bencana, serta berusaha agar tak ada korban tewas dan sedikit kerugian ekonomi, kata Yuan Jiajun dari Partai Komunis Provinsi Zhejiang. Badan Meteorologi sebelumnya mengatakan topan bergerak dengan kecepatan 15 km per jam. Kecepatan topan Infa mencapai 38 meter per detik. Angin topan Infa melewati Shanghai dan terus bergerak menuju Provinsi Jiangsu. Pemerintah Zhejiang lalu menutup sekolah dan pasar, serta menutup lalu lintas jalan saat diperlukan untuk mengatasi bencana angin topan ini. Kota Shanghai yang didiami oleh 26 juta orang penduduk dan kota Hangzhou di selatan membatalkan penerbangan masuk dan keluar mulai Sabtu. Banyak layanan kereta api di wilayah tersebut juga dihentikan. Pemerintah Shanghai mengatakan akan memperlambat kereta bawah tanahnya, sementara otoritas Hangzhou memperingatkan penduduk bawah kereta bawah tanah akan ditangguhkan. Banjir di Cina yang terjadi di kota Zhengzhou pada pertengahan pekan lalu telah menewaskan 12 orang yang terjebak di kereta bawah tanah.